Akhirnya Mas, impianmu sudah di depan mata. Ah, ya Allah, seneng banget rasanya punya si kuning ini. Aku kan sudah bilang, pasti ada jalan. Buktinya lempeng aja kan, tinggal minta sama kakakmu. Semua masalah beres. Ya udah, sekarang giliran kita flexing mobil baru dulu. Videonya kita buat di depan dealer ini aja ya, biar kelihatan barunya, baru keluar dari dealer gitu. Bismillah, alhamdulillah. Akhirnya, pasangan muda kayak kita bisa punya mobil impian sendiri. Alhamdulillah ya Mas, nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Karena laki-laki itu harus kerja keras buat bahagiain istri. Mas Doni memang suami paling bertanggung jawab. Makasih ya Mas. Buat yang masih bilang nikah muda susah sukses, lihat kita dong. Umur muda bukan alasan buat gagal. Kalau ada niat dan usaha, mobil cash juga bisa kebeli kok. Betul banget. Jangan cuma bisa iri lihat pencapaian orang. Hahaha. Rezeki pasangan pekerja keras memang beda. Sekarang nggak kehujanan lagi ya Mas kalau jalan-jalan? Hahaha. Iyalah. Masa suami ganteng kayak aku naik motor terus? Not May style. Pujungannya, kamu Doni. Belum tahu aja kamu. Pusingnya bayar cicilan tiap bulan. Hebat ya, hidup enak di atas penderitaan orang lain. Di sini aku sampai muter otak buat bayar cicilan rumah. Mereka malah ketawa-ketawa pamer mobil baru. Parasit memang paling pintar cari muka dan manfaatin orang baik. Yang kerja keras suamiku, yang flexing mereka. Uang rumah tanggaku habis buat nutup gengsi orang lain. Apa mereka tuh nggak pernah mikir setiap mereka minta bantuan? Rumah tanggaku yang makin hancur. Dan lebih sakitnya lagi, suamiku sendiri malah bangga jadi tempat mereka bergantung. Mungkin kalau rumah ini benar-benar disita, baru mereka sadar kalau hidup nggak bisa cuma modal gaya dan muka nggak tahu malu. Dasar, ipar parasit. Masa suami ganteng kayak aku naik motor terus? Not May style. Alhamdulillah. Akhirnya Meli bisa punya mobil juga. Dari dulu dia memang pengen banget punya mobil sendiri. Kalau lihat dia bahagia begini, capekku kerja rasanya hilang. Namanya juga kakak. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Rezeki itu nggak bakal habis kalau dipakai buat keluarga sendiri. Mia itu sih nggak ngerti. Rasanya punya adik yang harus dijaga. Lagi pula aku senang lihat Meli sekarang nggak dipandang rendah lagi sama orang. Biar gimana pun, kebahagiaan adikku lebih penting daripada uang. Mobil itu bukan cuma kendaraan, tapi bukti kalau aku sebagai kakak bisa bikin hidup adikku lebih baik. Kak Denis, bisa bantu sedikit lagi nggak? Cicilan pertama mobil ternyata berat banget, Kak. Tony, kalian serius nggak sih waktu beli mobil? Ya serius lah, Kak. Cuma pengeluaran lagi banyak aja. Kak, tolongin sekali ini lagi ya. Iya nanti. Gugup, kamu bilang sekali lagi, apa kalian tuh nggak punya malu? Kak Mia, kok ngomongnya gitu sih? Rumah kami hampir nunggak, tapi kalian sibuk gaya-gayaan. Ya jangan nyalahin kita juga dong Kak. Iya nih, Kak Mia. Nggak usah ikut-ikutan deh. Kamu itu yang gak punya otak. Mobil itu bukan kebutuhan, itu gengsi. Gayamu elit, tapi gak ingat kalau ekonomimu sulit. Kamu tuh taunya cuma nyusahin orang aja. Namanya juga cari semangat hidup, Kak. Sok banget ngomongin semangat hidup. Gak usah bilang cari semangat hidup. Kalau bayar cicilan mobil kalian aja, dibayar pakai penderitaan orang lain. Sadar gak sih? Dasar kalian parasit. Sudah Mia. Kamu jangan coba-coba bela mereka lagi, Mas. Kesabaranku ini ada batasnya. Awas saja kalau sampai aku tahu, kamu bantu mereka lagi. Aku gak akan segan-segan ninggalin kamu, Mas. Lapar banget, tapi udah gak ada makanan lagi. Ya Allah, isi kulkas tinggal air sama sisa sayur. Suamiku sibuk jadi pahlawan buat adiknya, sampai lupa istrinya bingung cari makan. Tega banget kamu, Mas. Benci banget aku sama kamu. Gak mikir di rumah ada makanan apa enggak. Mas, kamu bawa tripod kan? Nanti kita bikin video dong yang kelihatan trolinya penuh ya.
Oh jelas dong. Sayangku, semua orang kan harus tahu. Hidup setelah nikah tuh harus makin naik level dong ya. Betul, jangan sampai kalah sama pasangan lain. Mas, lihat ini, jus dan susu sapi impor loh. Mahal loh itu sayang. Ya kan justru itu, makanya aku mau ambil 2 dong. Kita satu-satu ya mas. Haha, siap sayang. Sekali-sekali minum yang kelas atas dong. Kok sekali-sekali sih? Tiap hari mampu kok beli yang kayak beginian. Ya dong, jus sama susu impor aja, masa nggak sanggup sih? Hahaha. Mas, upload yang ini bagus nggak? Biar orang tahu kita habis belanja bulanan. Bagus. Sekalian captionnya dong sayang. Nikah muda tetap hidup berkualitas. Hahaha. Nanti banyak yang iri lihat troli kita penuh loh. Biarin. Kan memang itu tujuannya kita. Yang penting gaya hidup. Jangan sampai kelihatan susah lah. Untung ada Kak Denis ya mas. Jadi kita bisa napas lega kan? Hahaha, iya bener banget. Kakakmu itu emang andalan keluarga. Makanya aku nggak pernah takut kalau lagi butuh uang. Tinggal minta aja kan? Udahlah, habis ini kita ngopi di kafe aja ya. Mumpung lagi happy, kita bawa pulang aja belanjaan kita ini ya mas. Terus kita lanjut ngafe lagi? Gimana? Oke sayang, siapa takut? Hidup setelah nikah tuh harus makin naik level dong ya. Yang benar aja, ini baru 45 menit yang lalu loh. Troli penuh makanan. Belanja kayak orang nggak pernah susah. Enak banget hidup mereka. Kenyang di sana. Sementara aku di sini bingung cari makan. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Kalau aku terus diam, mereka bakal makin seenaknya. Pokoknya, kali ini aku harus bertindak. Tiap hari mampu kok beli yang kayak beginian. Ya dong. Aku nggak mau banyak bacot. Mumpung sepi, aku bawa aja semua belanjaan ini. Aku nggak peduli mau dibilang pencuri atau apa. Yang penting, aku masih bisa makan. Lucu ya, uang suamiku habis buat mereka hidup mewah, tapi aku sendiri sampai bingung isi kulkas. Kalau mereka bisa kenyang di atas penderitaanku, sekarang giliran aku yang mikirin diriku sendiri. Biar saja, aku udah terlalu capek jadi orang yang terus mengalah. Wah, banyak banget belanjaannya ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa makan enak dong. Iya, akhirnya aku bisa lihat isi kulkas penuh juga. Tumben, sayang belanja banyak. Bukan aku yang belanja. Hah, terus ini dari mana? Dari uang yang selama ini kamu habiskan buat bahagiain adikmu. Maksud kamu apa? Ya maksudku, kalau aku nggak bergerak sendiri, mungkin aku cuma bisa makan mie lagi malam ini. Kamu tahu nggak, rasanya buka kulkas terus. Isinya cuma air dan sisa sayur. Sedangkan adik kesayanganmu dorong troli penuh makanan sambil ketawa ketiwi di supermarket. Mereka kan keluarga kita juga. Dan aku ini apa? Pembantu yang tugasnya ngalah terus sambil nunggu rumah ini hancur? Kamu ingat kan mas, adik kesayanganmu itu minta bayarin uang cicilan pertama mobilnya. Tapi masih bisa belanja-belanja kayak begini. Belum lagi nongki-nongki di kafe. Kamu bisa cek sendiri di medsosnya deh. Kalau nggak percaya, mulai sekarang, kalau kamu masih sibuk jadi mesin uang buat adikmu, jangan salahkan aku kalau aku mulai mikirin diriku sendiri. Mas, terus terang aku capek begini terus. Bukan hanya ini aja loh. Kamu seperti itu dengan adikmu. 7 tahun kita menikah. Selama itu juga aku selalu mengalah dengan si Meli. Mulai dari biayai kuliah adikmu, kamu pakai uang gajiku untuk biayai kuliah adikmu. Sampai-sampai kita menunda punya anak karena kamu selalu menomorsatukan keinginan Meli. Belum lagi, itu uang vendor yang kemarin, kamu pakai uang tabungan sisa pesangonku untuk melunasi utang vendor pernikahannya. Ini lagi, karena kita nggak punya tabungan. Kamu bela-belain minjam uang puluhan juta di kantor, hanya untuk uang muka mobilnya itu. Aku yang dodol, atau kamu yang nggak punya otak ya mas? 3 bulan kita sudah nunggak bayar rumah. HP-ku itu tangtung-tangtung terus loh mas. Gimana kalau sampai rumah kita disita sama bank? Mau tinggal di mana kita?
Kamu sabar dong, Mia. Aku juga lagi berusaha kok ini, supaya adikku senang, dan rumah bisa terbayarkan. Sabar, sabar. Enak banget kamu suruh aku sabar terus, Mas. Ya, Meli. Ada apa? Kak, tolong dong kak. Bulan ini aja, Kak Denis bayarin uang cicilan mobilku ya. Tolonglah, Kak. Iya, Mel. Kakak usahain ya. Tapi janji bulan depan dan seterusnya, kamu lancar bayarnya ya. Iya kak, makasih banyak loh kak. Kak Denis itu emang kakakku yang paling baik. Tunggu, Mia. Tunggu apa, Mas? Aku harus nunggu apa lagi? Dengan jawabanmu mengiyakan permintaan adikmu, itu sama saja secara langsung kamu lebih memilih adikmu. Terus untuk apa aku di sini? Jangan pergi, Mia. Kamu mau kemana? Gak usah tanya aku mau kemana. Banyak kok yang mau nampung aku. Lagian juga kan aku masih punya orang tua. Jangan pulang ke rumah orang tuamu, Mia. Aku malu. Halah, setelah ini aku mau cerai, Mas. Aku gak mau hidup begini sama kamu. Nyakitin mulu. Yang, itu Kak Denis. Pantesan dari tadi ditelepon gak diangkat. Kak Denis, mobilnya nabrak. Dan asuransinya belum aktif loh, Kak. Belum juga cicilan lunas. Hidup kalian udah hancur duluan. Kak, gimana ini? Mobil baru, kok bisa begini? Masalahnya, Kak, mobil orang yang ketabrak minta ganti rugi. Kok bisa sih? Berapa lagi dong? Orangnya minta. Sedikit aja sih, Kak. Hampir 20 juta aja, Kak. Gak nyampe jual rumah kok, Kak. Ya kan, sayang? Iya kak, pasti Kak Denis lagi megang uang kan? Hebat, benar-benar hebat. Kalian ini hidup pakai otak gak sih? Kak Mia, jangan marah deh. Jangan ikut campur. Ini tuh urusanku sama Kak Denis. Rumah kami hampir disita. Tapi kalian masih berani bilang, aku jangan ikut campur. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga musibah, Kak. Bukan musibah, ini akibat gengsi kalian sendiri. Udah, jangan ribut di depan rumah. Masih dibela juga. Kak, cuma Kak Denis harapan kami. Selamatkan adikmu lagi, atau selamatkan rumah tangga kita. Sudah, Mel. Nanti kakak cari dulu jalan keluarnya. Oh, oke. Jawaban itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaanku. Selamat tinggal, Mas. Sekali aku keluar, aku nggak akan kembali lagi. Akhirnya, Mia pergi dan tak pernah kembali. Walaupun Dennis berjanji akan berubah. Dia tahu suaminya akan sama memperlakukan adik kesayangannya. Dan Mia mulai bekerja lagi, serta mengurus surat perceraian mereka. Dennis tak pernah menyangka rasa sayangnya yang berlebihan kepada sang adik justru menghancurkan hidupnya sendiri. Demi terus memenuhi gaya hidup Millie dan Donnie, Dennis sampai nekat menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Hingga akhirnya ia harus kehilangan segalanya. Rumah disita, istri pergi, dan hidup yang dulu ia banggakan kini berakhir di balik jeruji besi. Di hari yang sama, takdir juga menjemput Donnie dan Melly. Mobil yang selama ini mereka banggakan justru menjadi akhir perjalanan hidup mereka. Begitulah hidup. Terlalu memanjakan seseorang hingga lupa batas hanya akan membawa kehancuran. Sementara Mia, yang dulu selalu disakiti dan diabaikan, akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Karena pada akhirnya, kebaikan memang harus diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya. Makasih guys, sampai jumpa lagi.